Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Mohon maaf saya beberapa pertemuan tidak bisa hadir ini. Dua malam yang lalu juga baru sampai dari Qatar. Ada pertemuan konferensi ulama untuk Palestina. Kemudian Sabtu sebelumnya juga baru sampai dari menghadiri konferensi masyarakat Muslim Jepang di Tokyo, karena mereka menghadapi beberapa masalah sebagai minoritas di Jepang. Ini terkait memang dengan dunia Islam, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian terakhir ada ijtima ulama di Bangka, beberapa fatwa yang terkait masa depan umat, termasuk di antaranya tidak boleh mengucapkan salam empat agama itu. Kadang kita di masjid mengucapkan salam agama lain di dalam masjid, itulah keluar fatwanya. Bagian bukan dari toleransi, tetapi mengganggu akidah. Dari ijtima ulama juga beberapa fatwa baru lahir. Nanti ada lagi digodok ini, ada namanya zakat YouTuber. Jadi penghasilan YouTuber itu dapat dikenakan zakat. Dan banyak Bapak Ibu sekalian juga terkait dengan Palestina dan terkait dengan Israel, mendukung Israel. Di Indonesia itu ada 2% mendukung Israel. Mereka mendukung Israel tapi berada di negara Indonesia yang undang-undang Indonesia itu mengatakan semua bentuk segala penjajahan harus dihapuskan. Dengan dukung penjajah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukumnya secara Islam seperti apa? Itu juga sudah difatwakan. Jadi banyak hal yang kemudian alhamdulillah umat ini, para ulama berkumpul. Jadi saya ada beberapa tempat di Jepang, di Indonesia dan di Qatar kemarin, semua pertemuan ulama Bapak Ibu sekalian untuk maslahat umat seluruh dunia ini, insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita sekalian. Ada mudah-mudahan belum saya sampaikan di sini karena catatan saya ini terakhir di sini tanggal 9 bulan 2. Ini bulan Juni, berarti 3 bulan ya. Ada fenomena Bapak Ibu, fenomena kemunafikan secara kolektif. Ini berbahaya sekali. Praktek kemunafikan, tapi itu dianggap Islam. Fenomena ini berbahaya sekali. Tidak terasa
kita sudah jatuh pada kemunafikan itu, di mana bentuk kemunafikan itu mengeluarkan kita dari Islam, tapi tidak disadari oleh umat Islam. Ini berbahaya Bapak sekalian. Kenapa? Sudah munafik tapi yakin masuk surga, yakin bahwa dia berada dalam kebenaran, sehingga terus melakukan pekerjaan itu sampai dia wafat. Ini berbahaya. Makanya kitab ini, Minhajul Mu'min ini, betul-betul menjadikan kita waspada terhadap karakter atau sifat perbuatan tertentu, sikap tertentu yang membuat kita ternyata sudah munafik, sudah jatuh pada syirik, sudah jatuh pada kufur dan seterusnya. Nah, pembahasan kita hari ini adalah masalah munafik. Munafik itu menurut para ulama, berdasarkan Al-Quran dan hadis tentunya, ada dua macam. Ada namanya munafik amali. Munafik amali itu adalah, ini semoga pun bisa sampaikan, saya khawatir salah catatannya. Munafik amali itu sekalian, dia mempraktekkan perbuatan munafik tapi dia bukan munafik. Seperti dia sering berbohong. Ya, bohong itu hanya karena emergensi atau menutupi sesuatu. Apakah dia langsung munafik? Tidak. Dia hanya sekedar melakukan amal munafik, tapi di hatinya tidak. Itu disebut dengan munafik amali. Kadang dia tidak tepat janji, berjanji sama orang lain, tapi dia tidak bermaksud untuk menipu orang itu, karena malas saja. Ini namanya munafik amali. Munafik praktek, tapi dia bukan munafik asli. Ini biasa kita lakukan kalau sebenarnya sebagian besar orang melakukan itu. Kenapa? Karena berbohong itu tidak amanah, tidak menepati janji. Kata Rasulullah, di antara 3 ayat munafik, tanda munafik. Nah, apakah kita suatu ketika tidak menepati janji langsung jadi munafik? Ini disebut munafik, tapi munafik amali saja. Amalnya munafik, tapi orangnya tidak munafik. Nah, yang parah itu, yang berbahaya itu adalah munafik i'tiqad, munafik ideologis, munafik dari hatinya. Ini paling, ini yang kata para ulama, munafik i'tiqad ini fahuwa izharul Islam wa ibtalul kufri. Dia menampakkan keislamannya tetapi menyembunyikan kekufurannya. Itu munafik. Munafik asli itu. Para ulama mengatakan munafik seperti ini, kalau betul-betul dia melakukan ini, dia keluar dari Islam. Sebenarnya kufur dia. Coba dia kufur saja dengan iman. Nah, ini yang banyak Bapak Ibu kita temukan di masyarakat kita, umat Islam. Ciri-cirinya ada, Masya Allah, ada 20 Bapak Ibu. Ada 20 ciri-ciri. Yang pertama itu takdzibur rasul atau takdzibur rasul, mendustai Rasul, tidak percaya sama Rasul. Dia menganggap bahwa Rasul itu orang biasa, bisa benar, bisa salah, bisa diterima, bisa tidak, bisa ditolak. Itu termasuk takdzibur rasul. Ini rata-rata biasanya kaum liberal. Ini jatuh pada munafik i'tiqadi tadi, munafik asli. Yang kedua, aubudur rasul, dia benci ada Rasul. Ini lebih parah. Yang ketiga itu
awil musiratu bil khifati dinir Rasul. Dia suka kalau agama Rasulullah itu, maksudnya agama Nabi Muhammad itu turun, mundur. Dia suka kalau agama ini mundur. Senang kalau melihat Islam itu mundur. Nah, ini munafik benar-benar munafik. Tapi sebaliknya dia senang kalau agama lain itu bagus, agama lain itu maju. Tapi kalau agamanya mundur dia senang. Nah, mudah-mudahan nggak ada di kita. Tapi sebagian orang ada, Bapak Ibu sekalian, merasa Islam itu mengganggu menurut dia. Awil karohatu bintisari dinir Rasul. Dia tidak suka kalau Islam itu menyebar. Dia tidak suka kalau agama Islam itu tersebar. Tadi saya berasal dari Amerika. Saya pernah ke Amerika. Itu orang Islam di Amerika itu Masya Allah. Walaupun masjidnya kurang sekali, tetapi sholat subuh itu penuh. Di Chicago, di New York itu penuh kalau sholat subuh. Sholat 5 waktu itu penuh, selalu penuh. Bahkan saya pernah tinggal di rumah salah seorang orang Indonesia di sana. Dia pensiunnya, dia pegawai dari sini, cuma pensiunnya tinggal di Amerika dengan istrinya, dengan anaknya. Nah, saya ketika dakwah di sana tinggal di rumahnya itu pulang pergi, Bapak Ibu sekalian, naik mobil itu 15 menit, 5 waktu, karena di sana berjauhan masjid, bukan kayak kita di bawah masjid. Saya bilang Masya Allah, orang tua 5 waktu Bapak Ibu sekalian, naik mobil 15 menit, itu nggak macet Bapak Ibu. Jadi di kita aja di depan rumah masjid kadang-kadang. Jadi ada pergerakan Islam yang luar biasa, perkembangan Islam yang luar biasa di negara-negara barat. Yang keempat Bapak sekalian, ciri munafik ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk al-istihza'u billahi wa rasulnya, dia meremehkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau ada, jadi begini, dia tidak suka Rasul dan tidak suka agamanya berkembang. Dan kalau ada yang meremehkan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, dia masuk pada golongan itu, dia suka. Kayak kemarin yang di Prancis itu, umat Islam kan marah, justru dia berpihak sama Prancis itu. Oh, itu kan kebebasan dan seterusnya orang Islam. Kenapa orang Islam harus marah? Itu kan cuma karikatur gitu, bukan menghina Nabi Muhammad langsung gitu, tapi cuma karikatur. Kenapa umat Islam marah? Padahal dia orang Islam. Ini masuk pada kemunafikan ini. Jadi sekali ngeri ya. Jadi memang munafik ini inti penyakitnya itu kepentingan. Jadi karena kalau untuk menjaga kepentingannya, dia rela menjadi munafik. Yang kelima itu lebih parah lagi, muhawalatu alhammu li muhawalatu taghyir fil Islam. Suka merubah-rubah ajaran Islam. Oh, ini nggak cocok lagi sama kita, rubah dengan suka merubah-rubah ajaran Islam. Ini biasanya kaum cendekiawan, tapi munafik. Ini ayat ini tidak relevan di zaman kita. Rubah pakai aturan ini, rubah agama.
Ayat ketujuh bagus sekali, al-firaru minal jihad, benci jihad. Dia orang Islam tapi menganggap orang Islam yang berjihad itu teroris. Berarti orang Palestina lagi berjihad sekarang. Dan dia hampir sama itu, mendukung juga teror penjajahan Yahudi Israel kepada Palestina. Ada bagus sekali, bahkan masuk TV. Ya, kenapa kita ngurus-ngurus Palestina Indonesia? Itu urusan mereka. Dan Palestina itu harusnya gabung sama Israel saja. Jadi pimpinannya Israel, nggak usah bikin negara sendiri lagi. Kenapa harus jihad? Jihad jadi bikin perlawanan dan seterusnya gitu. Ngapain jihad melawan Yahudi? Gak usah jihad-jihad dengan sekarang. Tapi sekali jadi dia mudah mengatakan itu. Padahal dia sudah masuk pada kategori nifaq. Saya kemarin Bapak Ibu sekalian, informasi mungkin tidak ada di medsos. Disampaikan langsung oleh para pimpinan mujahidin itu, pimpinan pejuang Palestina. Mereka mengatakan pada para ulama yang konferensi itu, kenapa ada Tufan Al-Aqsa itu? Topan Al-Aqsa itu kenapa dilakukan oleh pejuang Palestina? Itu sebenarnya izin Allah SWT. Kami juga para pejuang tidak menduga kalau sesukses itu bisa masuk sampai 80 kilo ke jantung Israel serangan itu. Padahal intelijen Israel, border itu, tentara Israel di mana-mana, tapi kok bisa menyerang sampai 80 kilo ke tengah jantung Israel. Para pejuang Palestina, kami sendiri pejuang nggak tahu kalau sesukses itu gitu kan. Kata mereka ini karena pertolongan Allah SWT. Nah, kenapa mereka melakukan serangan itu? Dia bilang ada 4 alasan. Alasan yang paling pertama itu sudah sepakat Netanyahu, pemerintah Netanyahu itu dan Amerika ini batuk udah sebulan lebih. Sepakat Netanyahu, Amerika dan negara-negara Arab, negara-negara Arab selain Qatar, Turki, negara-negara Arab ada 22 negara. Negara-negara Arab ini sepakat untuk menghabisi seluruh perlawanan di Palestina. Tidak ada lagi yang namanya Palestina. Itu yang disebut dengan solusi satu negara. Tidak ada yang namanya solusi dua negara, negara Palestina. Yang ada solusi satu negara. Yang ada negara Israel. Sehingga Israel itu sudah membuat peta baru dunia. Tidak ada Palestina. Yang disebut dengan Al-Qadar al-Hamas. Bahkan Mesir sendiri, pimpinan Mesir, harus dihapuskan tentara bersenjata di Palestina. Maksudnya nggak ada lagi senjata di Palestina. Tentara bersenjata itu maksudnya Hamas. Tidak boleh. Ini yang
target Israel. Jadi dia menganggap sudah selesai perlawanan itu. Yang kedua yang lebih parah adalah Masjidil Aqsa Al-Quds di bawah suatu manajemen Israel. Sah untuk dirubah menjadi kuil Yahudi. Ya, setengahnya sudah diambil, setengahnya sudah dijadikan kuil. Nah, dengan dokumen baru itu, perjanjian baru itu, semuanya diambil oleh dia. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, satu bangsa dijajah sudah 75 tahun, disepakati oleh Israel dan negara-negara Arab. Ya, padahal yang ada di situ ada ulama-ulama Arab juga. Tapi mereka mengakui betul pemerintahannya begitu gitu. Jadi sudah selesai, dianggap selesai. Sehingga mereka melakukan serangan itu sekalian untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami ini masih ada, bahwa perlawanan itu masih ada, bahwa orang Palestina ini tidak mau gitu dijadikan negara Israel, bahwa Palestina itu adalah negara mereka, tanah mereka yang dirampas, bahwa mereka adalah orang yang dijajah. Maka terjadi serangan itu. Serangan ini kata pimpinan pejuang Palestina, kalau tidak ada Tufanul Aqsa itu, badai Aqsa itu kalau nggak ada, kalian tidak akan pernah lagi melihat Masjidil Aqsa selesai. Setelah Tufanul Aqsa itu terbuka semua, jadi ternyata itu secara rahasia, Pak. Perjanjian Israel dan negara Arab untuk menyelesaikan itu secara rahasia. Orang Palestina nggak tahu. Coba Bapak Ibu sekalian, mereka menikung saudaranya sendiri. Ya pemerintahannya ya, pemerintahan sebagian. Setelah terjadi serangan itu, orang-orang yang melakukan normalisasi, jadi normalisasi tujuannya untuk menghapuskan Palestina. Orang-orang yang melakukan normalisasi itu, negara-negara yang melakukan normalisasi itu nggak jadi. Proyek penghapusan Masjidil Aqsa itu berhenti dengan Tufanul Aqsa. Israel yang dianggap hebat itu kuat, itu hilang image. Nah, itu yang diceritakan kenapa kami melakukan itu pada para ulama itu. Ya, baik sekali dirahmati Allah, kita doakan perjuangan Palestina ini tetap ada dan ditolong oleh Allah SWT. Tanggal 9 besok, hari tanggal 8 besok, Ahad berarti, kita besar-besaran aksi untuk Palestina di kedutaan Amerika. Kenapa kita malu sama 140 negara non-muslim yang mendukung Palestina? Ada 2.500 mahasiswa Amerika dan Eropa ditangkap karena membela Palestina, orang kafir. Masa kita orang Islam melakukan? Nah, malu sama Eropa, negara-negara beberapa negara mahasiswa, universitas 10 universitas top dunia keluar di jalan-jalan dan demonya benar-benar demo. Gak mau keluar dari jalan itu sebelum Israel itu keluar dari Gaza. Begitu demonya. Kalau kita kan demo hanya ngasih tahu aja. Kalau mereka enggak, kami tetap di sini di jalan ini. Kalau dia Netanyahu itu nggak keluar dari Gaza. Kalau Netanyahu itu nggak turun dari kekuasaan, jadi demonya lebih dahsyat. Nah, kita ini umat Islam, kiblat kita. Orang mereka demo itu nggak ada keyakinan mereka bahwa Aqsa itu kiblat mereka. Orang kafir juga ada. Kita punya kiblat, tapi umat Islam diam. Makanya kemarin kita kumpul ulama, kita malu sama orang-orang kafir.
Ini juga skenario Allah mempermalukan kita. Lihat memberi pelajaran kita. Itu orang kafir bisa nolong saudara kalian yang dibantai di Gaza. Kalian diam saja, tapi ngaku beriman. Nah, saya khawatir itu masuk tanda-tanda munafik. Auzubillah. Jadi kita tidak tergerak membantu saudara kita di Palestina yang dijajah oleh Israel, nyata-nyata musuh kita Israel. Tidak ada keraguan, tidak ada khilaf ulama tentang Israel. Kalau kita lihat melawan komunis tapi Muslim, itu masih ragu-ragu itu, komunis tapi Islam. Tapi ini Yahudi, Israel, Yahudi, apalagi mau dilakukan? Jadi Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, jangan sampai ini masuk al-firar minal jihad, benci jihad, lari dari jihad, nggak suka jihad, merelakan dirinya untuk dijajah. Ya, waktu adalah tanfiru fil harri. Ya, orang yang takut berjihad itu dalam surah At-Taubah ayat 81 disebut mereka takut berjihad karena takut panas, nggak mau capek-capek. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Di antara orang munafik itu kalau jihad, kalian aja yang jihad, saya enggak. Jangan kalian jadikan saya cobaan gitu berjihad itu. Ya surah At-Taubah ya Bapak sekalian. Nah, yang ke-8 ciri munafik yang ke-8 Bapak sekalian, al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf. Orang munafik itu terbalik, suka mencegah yang ma'ruf dan suka memerintahkan kepada yang mungkar. Jadi membela kemungkaran, melawan yang ma'ruf. Jadi kalau ada ulama yang suka amar ma'ruf nahi munkar, dia enggak suka. Tapi kalau ada kemungkaran, bikin judi, bikin tempat zina, LGBT, dia suka, dia bela. Ini munafik. Padahal dia muslim. Nah, saya kira kita sudah melihat siapa orangnya seterusnya di Indonesia. Ini Al-Quran yang mengatakan, bukan tebak-tebakan kita sebagai ulama. Al-Quran, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Surat At-Taubah ayat 67. Munafik laki dan munafik perempuan itu saling dukung. Dalam hal apa? Memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Ini kebalik. Nah, di zaman kita ini, yang ke-9, mualatul kufar, suka dipimpin oleh orang kafir. Mohon maaf, ini munafik menurut Al-Quran. Lebih suka dipimpin oleh orang kafir daripada orang mukmin, orang beriman. Dengan alasan apa? Orang kafir ini lebih bagus manajemennya, lebih tegas daripada orang muslim. Munafik. Lebih suka berteman dekat dengan orang kafir daripada orang muslim. Saya sih teman saya orang kafir semua. Saya lebih senang berteman dengan orang kafir, lebih sportif daripada orang Islam. Hati-hati. Ini orang nggak punya iman sebenarnya. Dia hanya punya otak akal. Hidupnya itu hanya akal-akalan saja. Tidak punya keyakinan. Tidak punya keyakinan bahwa Islam itu lebih mulia. Tidak punya keyakinan bahwa iman itu lebih mulia. Tidak punya keyakinan bahwa berafiliasi kepada Allah itu lebih mulia. Tidak punya keyakinan itu. Yang dia yakini berafiliasi kepada orang kafir itu lebih bagus. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita akhir zaman. Yang ke-9 itu, yang ke-10, at-tahakum ila Allah.
suka berhukum kepada hukum selain hukum Islam. Ini adanya jelas banget Bapak Ibu sekalian. Yatahakamuna ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi. Mereka suka berhukum kepada hukum taghut. Hukum taghut maksudnya adalah hukum buatan manusia orang kafir lebih dibanggakan daripada hukum Islam. Misalnya kita agama Islam haram LGBT, lesbian, transgender dan sebagainya itu haram. Lalu kemudian dibuatkan undang-undang. Nah dia senang undang-undang itu daripada ayat yang mengharamkan LGBT. Oh itu di zaman Nabi Nuh, sekarang beda. Ada manusia begini. Yang berikutnya yang ke-12, al-haraj wa dhaiqu fi sadri min hukmi Rasul. Semua hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad, sunnah Rasulullah itu tidak suka dia. Sempit dadanya menerima sunnah Rasulullah. Apa sih dikit-dikit sunnah? Nah, memang ada orang yang mengatasnamakan sunnah kebangetan, atasnamakan sunnah dikit-dikit beda. Tapi tidak mesti kita kemudian benci sunnah. Kapan kita benci sunnah? Misalnya di waktu haji banyak sunnah haji. Kau usah pakai sunnah. Yang penting sudah haji nggak boleh juga. Itu diperintahkan melakukan sunnah ketika haji itu, sehingga haji kita mabrur. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Jadi surah An-Nisa ini keras sekali sekalian. Bukan keras apa namanya memaksakan. Sikap seorang mukmin itu kepada keputusan Rasul itu harus pasrah. Kalau sudah diputuskan sama Rasul, sama Allah, nggak boleh lagi otak kita bermain. Kata Allah misalnya, babi itu haram, riba itu haram. Lalu otak kita bermain. Oh riba yang dimaksud bukan itu, ini. Mungkin di zaman dulu riba itu haram, sekarang enggak. Beda zamannya dan seterusnya. Otaknya bermain, mencari celah gitu, untuk menghindar dari hukum Allah dan hukum Rasul. Itu munafik Bapak Ibu. Kalau sudah jelas, ngapain? Enggak boleh lagi. Sami'na wa ata'na. Kata Allah SWT, la yajidu fi anfusihim harajan. Dia tidak, orang mukmin yang sejati itu tidak ada berat di hatinya ketika ada keputusan Allah dan Rasulnya, walaupun berkenaan dengan perbuatannya. Nah, dia tidak berat. Wa yusallimu taslima. Dia pasrah, sepasrah-pasrahnya menerima. Benar ya Allah, saya akan tinggalkan. Selama ini makan riba, saya akan tinggalkan ya Allah. Itu mukmin sejati. Jadi kalau menunjukkan macam-macam otaknya nyari untuk menjustifikasi perbuatan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang ke-13 Bapak sekalian, riya dalam melakukan amal, pamer. Kalau nggak pamer itu gak enak. Yang ke-14, al-qiyamu usaha, ini biasa. Malas sholat. Kalau sholat itu sholat zuhur udah mau selesai baru azan baru sholat. Malas bolong sholat. Ini bisa masuk munafik Bapak sekalian. Auzubillah. Yang berikutnya as-sukhriyatu minal mu'minina wal mazahum fis sadaqat.
eh, meremehkan orang beriman, menghina orang. Ya, kenapa sih saya nggak suka orang Islam? Karena dia orang Islam. Orang Islam itu miskin-miskin. Ya. Orang Islam itu bodoh-bodoh. Makanya saya lebih suka pada orang Kristen. Mereka keren-keren. Ini munafik. Yang ke-17 itu takzib wa'da Rasul. Dia tidak percaya janji Rasulullah. Misalnya Rasulullah SAW menjanjikan bahwa umat Islam itu akan jadi pemenang, akan menguasai dunia ini. Dia ketawa kalau dengar janji-janji Rasul. Masa sih Islam miskin begini mau jadi penguasa? Dia mimpi kali ngomong gitu. Jadi dia nggak percaya janji Rasul bahwa nanti Yahudi itu akan kalah dalam perang. Sampai-sampai pohon, semua pohon dan batu mengatakan ini Yahudi bunuh. Batu dan pohon itu bukan hancur. Ngomong kepada orang Islam, ini Yahudi, hadza Yahudi warahi, ini Yahudi bersembunyi di belakangku. Ini dia. Orang munafik nggak percaya hadis kayak gini. Mana ada pohon bicara? Mana ada batu bicara? Ya. Kadang kita lihat rasional juga gitu, batu bicara. Sehingga kita ikut percaya, betul ya? Gak usah percaya hadis. Padahal hadisnya adalah Bukhari Muslim. Ini munafik Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita berteman dengan orang begini bisa ke bawah ya. Jadi dia mendustai, tidak percaya terhadap janji-janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ke-18 suka bersumpah palsu. Sumpah setiap pejabat sumpah Al-Quran. Dan dianggap juga ada apa-apa. Suka bersumpah. Saya sumpah. Jadi sumpah itu nyanyiannya sehari-hari, tanpa rasa takut akibat sumpah itu. Ini bisa munafik. Munafik itu kan munafik murni. Nah, yang ke-19 itu al-farah bi musibatil mu'min wal hazan li farhil mu'minin. In tusibka hasanatun tasu'uhum wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl tawallaw farihu. Senang kalau umat Islam dapat musibah. Jadi kalau umat Islam itu dapat masalah senang. Tetapi sedih kalau umat Islam itu maju. Mas kok bisa menang sih? Gak senang ya pejuang Islam menang. Kenapa itu Hamas? Habisin aja tuh Hamas. Tuh masa segitu gangguin aja. Hati-hati. Ini masuk munafik dan bisa keluar dari agama. Muslimnya hanya sekedar KTP saja, sebenarnya dia orang kafir. Aslinya dia kafir. Cuma bicaranya bajunya Muslim. Dan ini banyak di zaman kita. Walaupun tidak mayoritas, sekalian ada orang-orangnya. Dan herannya orang-orang begini punya jabatan, biasanya punya kedudukan. Dan itu membuat mengganggu umat ini. Nah ini kita untuk menjadi mukmin sejati, Bapak Ibu, kita harus membersihkan hati kita dari sikap munafik ini. Ini barangkali sekalian terakhir kita masuk haji ini hari ini, Bapak Ibu sekalian, oleh yang berkurban disunahkan kita tidak memotong kuku lagi, potong rambut dan seterusnya. Jadi kalau masih mau potong rambut hari ini silakan dulu. Kalau bagus, nggak usah potong cukur kuku dan seterusnya. Yang mampu berkorban,
Ini juga menunjukkan iman kita. Kata Allah, haji dan kurban itu tanda takwa. Walakin la yanaluhu wala dima'uhum walakin yanaluhu taqwa. Kurban berhaji, termasuk berhaji, itu tidak, Allah tidak ingin duit kita. Allah tidak mengharap duit kita atau darah dan daging kurban kita, tetapi ketakwaan yang menjadi pilihan oleh Allah. Nah, semoga saudara kita haji ini dapat takwa yang kuat, yang ampuni dosanya. Memang kalau orang haji itu kayaumin waladat umum, haji yang makbul itu mabrur seperti orang yang lahir dari kandungan ibunya, yang bersih dari dosa. Dan ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kami ini jihad, ingin berjihad, apa jihad yang baik? Kata Rasulullah SAW, haji mabrur jihad. Jadi saudara kita ini juga ikut berjihad yang haji yang baik. Perjalanan, ongkosnya, insyaallah, manasiknya luar biasa, makan energi dia. Itu mereka jihad dengan Allah. Mereka pulang sebagai mujahidin dan mereka pulang sebagai orang-orang yang bersih dari dosanya. Kita doakan mereka selamat di perjalanan ketika haji dan kembali ke negerinya dengan selamat insyaallah dan mendapatkan haji mabrur. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, takut ada lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya pribadi bahwa kemunafikan itu selama dunia ini masih ada, selama itu pula kemunafikan itu tidak bisa hilang. Karena bisa jadi dia munafik yang asli tadi disebutkan, juga ada munafik yang dibuat untuk membela kepentingan. Nah, kesenjangan dari dunia yang ada sekarang ini kesenjangan religius, perbedaan agama, dan tidak akan ada habis-habisnya. Namun demikian Allah sudah memberikan garis, menurut pendapat saya, mungkin saya salah, bahwa innallaha rabbi wa rabbukum, sungguhnya Allah ke Tuhanmu, fa'budu, sembahlah dia. Nah, haza siratul mustaqim, inilah jalan lurus, tapi manusia diajak ke jalan itu untuk menyatukan dua orang saja bukan main beratnya, apalagi dunia yang penduduknya adalah, katakan sekarang Islam ini hampir 50-50 posisinya, jumlahnya. Jadi memang bukan main. Jadi Palestina ini adalah salah satu, mungkin juga saya salah satu korban daripada bagian-bagian kemunafikan. Mohon penjelasan lebih lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai orang-orang munafik, sebetulnya siapa yang berhak atau berkompeten untuk menentukan dia itu munafik? Karena itu membawa risiko besar. Misalnya mengenai waris, kemudian kalau dia sudah berkeluarga menjadi zina, kan gitu. Nah, itu mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkeluarga berzina. Ya, kalau kan dia keluar dari Islam berarti. Kalau munafik itu, kalau keluar dari Islam kan berarti kalau dia sudah berkeluarga, berarti dia sudah non Muslim, berarti berzina, kan? Ya, terima kasih. 3 dulu Bapak sekalian. Yang pertama terkait dengan haji tanpa Musdalifah itu, kemarin sudah di fatwa di Istimewa Ulama. Boleh haji tanpa Musdalifah dengan beberapa syarat.
Itu bisa dibaca itu fatwa itu. Saya kira belum disosialisasikan. Pertama, dia berada di dalam mobil, berdiam sejenak, lalu kemudian jalan, boleh, tanpa harus wukuf, nginap di Musdalifah, dia mobil saja. Yang kedua, boleh kalau dia kondisinya sakit, emergency, boleh, tidak boleh. Jadi kalau nggak salah ada 4 atau 5 gitu syaratnya, itu baru dibolehkan itu. Syarat-syaratnya ambilnya dari situ, sekitar situ. Boleh diambilkan orang. Saya pernah membimbing haji yang di dalam mobil itu nggak turun. Jadi ada orang yang ambilkan bus petugas atau sopir busnya itu ambil lempar. Ini ngambil batunya di Musdalifah untuk lempar umroh di Mina itu. Bahkan fatwanya, apakah boleh melempar jumroh di malam hari ketika datang sebelum terbit matahari. Lempar jumroh itu harus malamnya terbit matahari baru lempar jumroh. Nah dia datang tengah malam, apakah boleh langsung lempar? Itu juga ada fatwanya, juga ada syarat-syaratnya. Ya, kemarin kalau nggak salah tetap tidak boleh, harus dia menunggu terbit fajar baru boleh. Jadi batasnya terbit fajar baru boleh. Banyak hal-hal yang perlu sekalian, ijtihad itu, fatwa-fatwa itu untuk meringankan umat Islam. Wallahu a'lam. Yang kedua, saya setuju Bapak sekalian, memang munafik itu akan selalu ada selama kita hidup di dunia. Betul. Tapi perlu diketahui, munafik itu di zaman Nabi, selama Nabi berdakwah di Mekah, tidak ada munafik. Munafik itu ya. Padahal Nabi 13 tahun, dari 23 tahun, 13 tahun di Mekah. Kenapa tidak ada munafik di Mekah? Karena tidak ada materi yang diperebutkan. Dunia belum dibukakan oleh Allah. Yang ada perjuangan dan mempertahankan akidah. Dalam kondisi ini tidak ada munafik selama 13 tahun. Munafik itu lahir muncul ketika di Madinah, ketika sudah ada ghanimah, faid, harta rampasan, penaklukan, baru muncul. Apa maksudnya? Munafik itu ternyata muncul. Jadi selain munafik ini kan kalau mukmin atau kafir kan gitu selain munafik. Nah dia di tengah-tengah, ya, tidak menampakkan kekafirannya, tapi sebenarnya dia kafir. Kenapa? Karena menjaga kepentingannya. Hanya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk tetap menjaga kepentingannya di Madinah, dia pura-pura masuk Islam. Kenapa? Kalau dia melawan, nggak mampu, kekuatan Islam besar, sehingga dia berselimut dengan kemunafikan itu. Saya Islam, dan supaya tidak dibunuh. Tapi kalau dia Muslim beneran, dia kehilangan pendukung Yahudi. Jadi dia cuma kepentingan. Inti kemunafikan itu karena menjaga kepentingan. Makanya saya ngajar ilmu dakwah di beberapa kampus ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk mendakwahi munafik itu, berikan solusi pada kepentingannya. Makanya di antara ustadz yang kaya raya itu biasanya di orang munafik itu habiskan orang liberal disuruh umroh. Nggak didakwahin begini, dia lebih pintar, suruh umroh itu. Termasuk Dr. Hidayat Wahid itu diumrohkan beberapa orang liberal, pulang itu nggak liberal lagi. Udah bagus, tidak bagus.
Ya, karena apa? Dia munafik dia karena kepentingan. Ada yang dia jaga itu. Nah, kalau kita bisa selesaikan kepentingan, ya selesailah munafik. Nah, apakah munafik itu bisa waris mewarisi karena dia kafir? Nah, hukum munafik beda dengan hukum kafir. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, walaupun dia sudah nyata-nyata munafik, tetap kita hukumi dia sebagai muslim. Tetap. Kenapa? Nahkumu bil-zahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukum secara yang zahir, yang nampak. Tidak boleh menghukumi hatinya. Dia bilang muslim ya. Selama dia bersyahadat, terima disebut. Ya kalau itu enggak, kamu munafik. Makanya Nabi Muhammad SAW mensolatkan orang munafik yang meninggal. Padahal dia tahu tak. Yang kedua, tidak memerangi orang munafik sebagaimana memerangi orang kafir. Jadi kalau masih ada warisan, tetap diwarisi secara Allah ya. Nah, hatinya rahasianya kemunafikannya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira satu lagi saya. Ya. Umat Islam termasuk negeri-negeri Arab itu kan nampaknya mungkin salah satunya adalah melihat kasihan lah terhadap orang Palestina, itu udah nggak terjadi keseimbangan lah salah seperti itu ya. Kemudian mengusulkan seperti itu. Tapi kan ini mengingkari dari bahwa itu sebenarnya kan bukan peperangan, tetapi sesuatu ya kejahatan ya, karena kan awalnya kan tidak perang kan, mereka kan menumpang dan lain sebagainya, tetapi begitu baik hati orang Palestina kan kemudian terjadi seperti sekarang ini. Nah, yang menarik adalah justru negeri-negeri luar sekarang ini ya, kita banyaklah fenomena bagaimana pembelaan terhadap Palestina, bahkan terakhir di Amerika itu bahkan negara-negara veto itu juga tetap membela itu, dan jumlahnya lebih banyak posisi pendukung PBB itu, dan bahkan sudah menjadi gerakan massal itu yang menjadi sekarang ini dunia khawatir. Sering sekali di di Amerika kemarin itu ada salah satu orang yang di mana-mana banyak nekat ya, di kampus di mana-mana, di sepak bola itu orang membawa Palestina turun ke jalan, kemudian turun ke lapangan, kemudian ditangkap polisi, kemudian dipukulin, orang penonton semua turun dan menghajar polisi itu, sampai sudah seperti kayak gitu. Nah, kira-kira apakah Arab, negeri-negeri yang mendukung seperti itu akan terpengaruh oleh nanti sikap dunia yang saya kira melihat apa itu makin meluas. Maka tadi disampaikan bahwa ini Indonesia malu kan melihat seperti itu, mungkin ada besok kita melakukan demo gede-gedean itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit lah ini masalah ketidakkonsistenan. Saya tidak mengatakan munafiknya, ketidakkonsistenan umat ini tidak bisa bangkit itu karena memang tidak paham terhadap satu apa yang dia lakukan terhadap ibadah. Misalnya tadi selalu imam mengatakan sawu sufakum fa innatakum iqamati shalah dan sebagainya, tapi banyak yang tidak paham di ngomong apa itu imam, atau ada yang mengatakan sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na itu enggak paham, sehingga dia tetap aja softnya berjarak, atau dia punya pemahaman ya udah sholat itu memang nggak perlu rapat-rapat karena tidak tahu pemahaman itu. Nah, saya kira mungkin dari kecil-kecil ini yang penting bagi umat Islam ini ya, sehingga ada kepedulian orang turun pembelaan Palestina misalnya yang diadakan oleh para aktivis. Saya kira itu mungkin komentar. Ya, bagus sekali. Jadi terkait dengan masalah Palestina, apakah Arab nanti akan, saya kira Arab akan sadar, walaupun memang orang negara Arab seperti Jordan,
yang sudah punya hubungan dengan Israel, ya buka kedutaan sampai Israel dan seterusnya. Mereka mendukung tadinya kan mereka memerangi Israel. Ada perang 67, perang 76 dan seterusnya ini. Tadinya mereka berperang, capek berperang, mereka kemana aja deh dan damai. Sikap mereka tidak mau berubah mendukung Palestina itu. Kenapa? Karena Israel itu lama menaklukkan mereka, lama untuk mendakwahi, bahasa kita mendakwahi negara Arab itu selama 75 tahun. Jadi mendarah-darah gitu. Bahkan Saudi, jadi terakhir memang Saudi akan melakukan normalisasi. Bahkan sampai sekarang masih berusaha normalisasi Saudi. Makanya kata pimpinan Palestina itu, pejuang Palestina, kalau Saudi sudah melakukan normalisasi, apalagi yang tersisa dari negara Islam yang punya Ka'bah, yang punya Makkah dan Madinah sudah normalisasi. Nanti Indonesia akan ngomong, apa kita nggak normalisasi sama Israel? Orang yang punya Ka'bah aja, negara suci aja, normalisasi itu dikhawatirkan. Kalau Saudi itu jadi normalisasi, itu yang diperlukan oleh Israel. Kalau Saudi sudah normalisasi, kita berhutang. Kita alasan apa lagi? Tidak buat berhutang Israel. Dan bersuara semua, tinggal selesai. Nah, itu yang perlu di. Nah, saya kira betul sekali. Jadi kalau saya memang bukan munafikan, tetapi ada umat ini banyak yang nggak paham, makanya pengajian ini terus ada. Itu agak supaya umat ini memahami agamanya. Ya, hal-hal kecil tadi memang harus diajarkan dalam Islam. Orang tidak akan taat kalau nggak paham. Nah, pemahaman itu penting. Mengetahui kita tentang Islam dan sebagainya. Nah, ini yang terus kita lakukan proses dakwah dan seterusnya. Ini barangkali terima kasih atas kesempatannya, perhatiannya dan pertanyaannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah insyaallah dan keimanan serta ketakwaan yang kuat insyaallah, khususnya di 10 Zulhijjah juga. Ini tanggal 1 sampai 10 itu sunnah, banyak sekali sunnahnya, pahalanya, ibadah yang harus kita lakukan insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.